Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita dikumpulkan di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Tentunya ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan kemudahan untuk sampai di masjid yang sama-sama kita cintai ini, di suatu tempat yang insya Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan kepada tempat ini, kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keberkahan kepada penduduknya, kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah perjalanan cukup panjang atau cukup pendek ya biasa cukup panjang sedikit ya, dari Pontianak menuju Kabupaten Sintang ya, untuk menyapa saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sini, menyapa saudara-saudara ahlus sunnah yang ada di sini. Dahulu pada zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, zaman Sufyan Ats-Tsauri, beliau masih berada di zaman keemasan Islam. Apa kata beliau? Kita berada di zaman keterasingan. Zaman beliau Sufyan Ats-Tsauri, makanya beliau mengatakan, jika engkau bertemu kepada suatu kaum ahlu sunnah di suatu tempat, maka sampaikan salam itu kepada mereka, karena mereka sedikit. Karena mereka dengan banyaknya orang yang ada di dunia ini, ahlu sunnah wal jamaah jumlahnya sedikit. Oleh karenanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, bada'al islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing. Bagaimana kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pada zamannya Islam sudah asing, bagaimana pula pada zaman kita ini, masyarakat muslimin. Oleh karena ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidayah untuk mengenal sunnah, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam. Oleh karenanya kemudian kita harus terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomah. Oleh karena Syekhul Islam sampai mengatakan di antara sebesar-besar karamah adalah istiqomah. Karena tidak ada jaminan kita bisa istiqomah sampai kita mati. Oleh karenanya insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu tema yang insyaallah semoga bisa memberikan sedikit hiburan bagi kita, yaitu menggapai surga dengan ilmu. Kita tahu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara fitrah, secara naluri manusia,
kita pasti menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin amalan kita masih sedikit, kita masih sering berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi naluri kita yang paling dalam hati kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, sudah membayangkan bagaimana nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apakah kemudian surga hanya bisa dengan angan-angan kita gapai, dengan angan-angan, dengan mimpi, kemudian kita malas-malasan? Tidak sama sekali. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surga merupakan kenikmatan abadi. Kenikmatan abadi. Ketika kita mendapatkan nikmat di dunia, sangat sulit. Oleh karena Allah mengatakan, menyifati tentang masalah nikmat yang ada di dunia ini, yang kita rasakan dengan apa? Mata'un qalil, kenikmatan yang sangat sedikit, kenikmatan yang sangat sebentar. Karena hakikat nikmat yang sesungguhnya adalah yang akan kita gapai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Bapak moyang kita berasal dari sana. Oleh karena ma'asyiral muslimin, jangan sampai kemudian kita salah jalan pulang kampung. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian kita seperti orang-orang kafir yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Mereka tidak tahu, mereka tidak mau untuk kemudian berpisah dengan dunia ini. Oleh karenanya, orang yang beriman sadar bahwasanya kehidupannya di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah orang yang singgah, mampir, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Un fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang hanya menyeberang jalan. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggambarkan dunia hanya sebatas jalan. Ini jalan, itu adalah sudah kematian kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka menganggap dunia ini kekal, sehingga mereka mencari mati-matian dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'la, Allah mengatakan, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Adapun orang-orang yang beriman, mereka pasti memilih kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi di antara keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika akan meninggal itu ditawari mau hidup atau mau mati. Kalau kita dapat tawaran itu, kira-kira apa jawaban kita? Ada yang bisa jawab? Mau mati atau hidup itu terus? Gimana kira-kira? Kita pilih mana kira-kira? Ketika kita mendapatkan tawaran itu, semisal kita berada di posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan dunia atau akhirat? Mati atau hidup? Waduh, sudah siap semua. Kita belum siap. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawarkan dunia. Akan tapi apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, di tempat yang tertinggi dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fir rafiqil a'la, beliau memilih kehidupan. Al-karim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal akhiratu
akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena hakikat kita hidup di dunia adalah singgah sementara, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya menuju kampung halaman kita yang sesungguhnya. Oleh karenanya dunia menjadi tercela ketika dunia menjadi tujuan hidup kita. Kita mencari dunia, kita kemudian ingin hanya mengumpulkan dunia, sholatnya tidak, kemudian syariat-syariat Allah dilanggar, tak peduli lagi halal haram. Akan tetapi orang yang beriman tahu bahwa kita ini hidup sementara. Kalau kita tidak benar di dalam menjalankan syariat ini, di dalam menjalankan kehidupan ini, bagaimana nasib kita nanti di kehidupan yang selanjutnya, di kampung akhirat, pasti kita akan sengsara. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang kemudian sudah kita katakan surga adalah nikmat hakiki dan kesuksesan yang hakiki ketika seseorang sudah menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul." Allah mengatakan barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kehidupan yang sangat menipu. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Mereka hidup, ada yang hidup mereka kaya raya, ada yang tidak. Akan tapi yang mereka peroleh dari kehidupan dunia, dari harta yang sangat banyak, mereka pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan untuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan agama Allah. Karena kita masing-masing harus memiliki andil untuk agama Allah. Kalau tidak, kita akan digantikan suatu kaum yang tentunya lebih baik daripada kita. Kemudian kita akan ditinggalkan. Jangan berpikir ketika kita ngaji, ketika kita memberikan sesuatu untuk agama Allah, Allah butuh kepada kita. Sekali-kali tidak. Kita yang butuh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang akan menikmati jerih payah kita, amalan soleh yang kita lakukan. Bagaimana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para sahabat mereka ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ikut-ikutan. Pernah suatu ketika di kota Madinah terjadi paceklik, yaitu bencana musim kemarau, tidak turun hujan, tidak ada air, sehingga kaum muslimin kesusahan. Bagaimana kehidupan tanpa air? Bagaimana bisa berlangsung? Makanya ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bisa membebaskan sumur, yaitu bi'rul rumah, maka baginya surga. Ketika itu satu-satunya air, satu-satunya sumur hanya ada pada ladang orang Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah. Bi'rul rumah sampai sekarang masih ada dan mengalir airnya jernih sekali. Kemudian orang Yahudi di antara sifatnya adalah licik. Mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ketika orang-orang susah, justru mereka menaikkan harga air dengan harga yang sangat melambung. Orang butuh, mau tidak mau pasti beli. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu ketika kaum muslimin, ketika saudara-saudaranya mengalami kesusahan, mereka membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling menolong di atas kebaikan dan takwa. Itu adalah di antara asas bagi orang-orang yang beriman. Bukan seperti orang Yahudi mengambil keuntungan yang banyak jika orang-orang susah, sampai kemudian dinego-nego. Akhirnya orang Yahudi mau melepaskan sumur itu, tentunya dengan harga yang sangat mahal. Ketika pada zaman sahabat sudah miliaran harga sumur.
Akan tapi orang Yahudi, laki-laki licik, tidak mau menjual semuanya, yaitu dijual jatah saja. Yaitu kamu 3 hari, saya 4 hari. Ya udah, untuk langkah awal yang penting kaum muslimin bisa dapat air. Ketika Utsman sudah membayar uang itu, Utsman langsung kemudian bilang kepada Rasul, ya Rasulullah SAW, saya yang akan membeli. Saya yang akan membeli sumur itu. Maka kemudian diberikan oleh Utsman. Kemudian Utsman mengatakan, cuma dapat jatah 3 hari atau 4 hari. Mengatakan kepada seluruh kaum muslimin dan yang lainnya dia. Ketika itu di kota Madinah bukan hanya kaum muslimin, ada orang-orang Yahudi. Kemudian diumumkan kepada mereka, wahai kaum muslimin dan yang selainnya, silahkan ambil air di sumur ini di hari-hariku. Karena ada hari-hari orang Yahudi yang masih memiliki sumur itu. Silakan ambil dengan gratis, tidak bayar sedikit pun. Sedangkan kalau hari-hari orang Yahudi bayar. Kira-kira yang ramai harinya siapa? Kira-kira yang ramai harinya siapa? Utsman atau orang Yahudi? Pasti hari-harinya Utsman. Fitrah manusia suka gratisan. Iya atau tidak? Iya. Suka gitu. Akhirnya ketika hari-harinya Utsman, masya Allah, kaum muslimin berbondong-bondong dan selain mereka orang-orang kafir juga. Yang suka gratisan mereka walaupun Yahudi itu, suruh bayar. Apa? Jungkir-jungkir mereka bawa air. Sampai kemudian ketika waktunya hari-hari Yahudi sepi, karena mereka sudah punya stok banyak. Sampai kemudian mereka bangun terus. Ya, oleh karena di antara cara mengalahkan orang-orang kafir bagi umat Islam adalah gerakan wakaf. Lihat, wakaf air bisa membuat Yahudi bangkrut. Ketika umat Islam sadar akan pentingnya wakaf, masya Allah, Islam bangkit dengan wakaf. Bagaimana? Kaum muslimin bisa memberikan biaya pendidikan dengan gratis. Bagaimana bisa memberikan pengobatan dengan gratis? Itu semuanya dengan wakaf. Bagaimana Utsman mungkin mewakafkan kebun kurmanya? Masya Allah. Hargai ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah salah satu contoh bahwasanya dunia yang dimiliki oleh para sahabat, harta yang dimiliki oleh para sahabat tidak melalaikan mereka dari kehidupan akhirat. Mereka ingin bersama harta mereka di dunia, mereka juga ingin bersama harta mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, yang kemudian kita makan jadi kotoran, ya, yang kemudian yang kita pakai lusuh, yang kekal adalah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan yatba'ul janazata salatun. Jenazah itu diikuti oleh 3 hal, maluhu wa amaluhu wa amaluhu. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya sama amalannya. Fayarji'u tsnani, 2 hal yang akan kembali ke rumah kita. Wajib wahid, 1 yang akan kekal setia menemani kita. 2 akan kembali ke rumah kita. Kita diantarkan dengan mobil mewah kita ke kuburan, diantarkan dengan berbagai macam yang menempel di tubuh kita, jam kita, baju dibawa semuanya ke kuburan. Ya, sandal yang mahal dibawa. Keluarga kita ngantarkan semua, anak kita, keponakan, paman, bibi, kemudian ya, saudara-saudara yang lain mengantarkan. Tetapi mereka kembali. Tidak mungkin mereka menemani kita. Tidak mungkin harta kita dikubur dengan kita. Tidak mungkin. Mereka kembali. Wajib wahid, 1 saja yang kemudian setia menemani kita, yaitu amalan soleh kita. Oleh karena ketika ada kesempatan untuk beramal saleh, dan di antara sebesar-besar amal saleh adalah duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i, sebesar-besar amal saleh. Bahkan kata Imam Ahmad, di antara seafdal amalan
Pahalanya paling besar adalah duduk menuntut ilmu saja. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk mengangkat kebodohan, dengan niat kemudian untuk diamalkan, dengan niat untuk didakwahkan. Maka kata beliau la ya'diluhu syai', tidak ada tandingannya dengan amalan apapun. Dengan syarat liman sahhat niyyatuhu, bagi yang niatnya benar. Niat kita di dalam belajar itu apa? Kalau hanya cuma untuk gaya-gayaan, percuma. Kalau hanya untuk cuma eksis, ya kemudian hanya kemudian foto-foto saja tanpa kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada gunanya. Oleh karena di antara bagaimana amalan kita di dalam menuntut ilmu itu dikatakan ikhlas ketika niat kita di dalam menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan daripada kita. Kemudian yang kedua, mengangkat kebodohan daripada orang lain. Oleh karena kita tidak boleh egois, kita hidup bermasyarakat. Ya, kita hidup bermasyarakat. Kita ingin diri kita mendapatkan hidayah, kita juga harus ingin keluarga kita juga mendapatkan hidayah yang sama dengan kita. Masyarakat kita juga mendapatkan manisnya hidayah yang kita rasakan. Rabbul jahli an ghairihi. Kemudian di antara bentuk niat yang ikhlas adalah apa? Menuntut ilmu untuk diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar dikoleksi, bukan. Karena ilmu bukan koleksi. Al-ilmu yaitu adalah amal saleh. Realisasi samaratul ilmi al-amal. Buahnya ilmu adalah amal. Ketika ilmu kita banyak, ketika kita sudah menghafal puluhan dari surat-surat Al-Quran, bahkan 30 juz, al-hadis, ratusan hadis, akan tapi kemudian tidak menjadikan itu amal soleh pada keseharian kita, tidak menjadikan kita semakin menjadi orang yang berakhlak, tidak bisa menjadikan kita semakin mencintai ilmu, mencintai agama Allah, mencintai dakwah sunnah, maka ilmu yang kita miliki sia-sia. Bagaimana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian kenapa kok kedudukan ilmu bisa sangat tinggi, bahkan seabdul-abdul amalan? Kenapa? Karena semua amalan-amalan yang besar butuh ilmu. Jihad fisabilillah wa dhirwatu sanamihi jihad fisabilillah. Puncaknya Islam adalah berjihad di jalan Allah. Jihad. Haji adalah ibadah yang besar yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umroh, mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Ibadah fisik tentunya memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah-ibadah yang besar itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan tanpa ilmu. Oleh karenanya Ibnu Ruslan di dalam Nazm Zubat dia mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun atuban. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Kita hidup puluhan tahun sampai 50 tahun, 60 tahun kemudian kita beramal hanya sekedar beramal tanpa dilandasi ilmu. Kita tidak pernah belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara toharo yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana kemudian mengamalkan ilmu yang benar. Kita tidak pernah belajar. Kita malas. Al-Karim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara kemudian kenapa kedudukan ilmu itu bisa tinggi. Ma'asyiral muslimin,
Rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kepada bagaimana kenikmatan yang akan kita dapatkan di dalam surga kelak. Karena tema kita adalah menggapai surga dengan ilmu. Kenikmatan yang kita dapat di dunia ini sedikit sekali. Apa sih kenikmatan yang paling nikmat yang ada di dunia ini? Ada yang bisa menyebutkan? Dapat hadiahnya Al-Quran. Angkatan. Kenikmatan apa yang sudah kita dapatkan yang paling nikmatlah apa? Silakan. Apa? Berhubungan suami istri. Nikmat tak? Nikmat. Surga dunia. Makasih yang jomblo. Nanti nggak bisa tidur. Nah, salah satunya itu. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi kepada manusia itu apa? Hubbus syahawat. Yang enak-enak, mencintai yang enak-enak. Di antara yang paling enak minan nisa. Jiblah. Oleh karena laki-laki kalau sudah urusan perempuan lewat semuanya. Oleh karena itu subhanallah betul tuh. Nanti kenikmatan di surga melebihi. Nanti insya Allah dapat hadiah. Bayangkan, jangan bayangkan itu nikmat itu. Ya, diaplikasikan saja. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang tentang bagaimana kenikmatan di surga. Ya. Beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan aqdatu li ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Bagi hamba-hambaku yang saleh aku telah siapkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at." Mata tidak pernah memandangnya. Wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam hati kita. Lihat, nikmat di surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah kemudian terbesit di dalam hati-hati kita. Begitu besar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat paling nikmat yang akan kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala adalah apa kira-kira? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oleh karena ketika kita sudah berani bermaksiat, coba ingat ini. Apakah pantas kemudian kita bermaksiat sedangkan kita nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian kita pantas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu bersinar terang benderang ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang kita tunggu. Orang yang beriman, yang hatinya senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah berani kemudian melanggar aturan Allah, coba ingat bahwasanya apakah pantas kita mendapatkan nikmat surga yang paling nikmat memandang wajah Allah. Kalau kemudian kita berani dengan sesuka hati, kemudian tanpa malu kita bermaksud kepada Allah. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing, anak pribadi, mengajar kita semuanya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ketika sudah kita sebutkan bagaimana nikmat yang ada di surga, bahwasanya kenikmatan di surga adalah kesuksesan ketika kita memasukinya. Tentunya surga bukan sesuatu yang murah. Ada harga
Rasulullah SAW mengatakan, Inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Wa sil'atallahi al-jannah, dan barang dagangan itu adalah surga. Mahal. Oleh karenanya kita harus lelah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh. Kalau kita hanya ingin hidup nyantai-nyantai, tidak mau udah Ustaz, anak yang penting sudah tahu sunnah, udah cukup, tahu cukup. Yang penting anak sudah berjenggot, tidak isbal, aman. Yang wanita yang penting sudah bercadar, aman. Tidak usah belajar lagi sudah. Subhanallah, seolah-olah amalan itu hanya itu puncaknya, padahal itu hanya sekedar amalan. Nah, itu sangat penting, ada tapi bukan itu sesungguhnya. Maka kita harus tetap belajar. Kemudian jangan kemudian kita malas, tidak mau lagi belajar. Jangan sampai kemudian Allah kemudian gantikan kita dengan teman yang lain yang tentu lebih baik daripada kita. Allah mengatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kita tidak mau belajar, tidak mau untuk proyek-proyek akhirat, yang penting urusan perut aman, anak-anak aman, dunia aman, dunia tak yang kita pikirkan. Yastabdil qauman ghayrakum, Allah akan gantikan kita dengan suatu kaum yang bukan seperti kita. Tsumma la yakunu amsalakum. Oleh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa kemudian kita santai-santai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bergadang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak pernah merengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ma'asyiral muslimin, kita lihat sudah pantaskah kita mendapatkan ampunan Allah? Sudah pantaskah kita masuk ke dalam surga Allah dengan bekal yang begitu sedikit dari kita? Walaupun demikian, tentunya tidak boleh kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap berusaha, tetap semangat sampai nyawa kita dicabut oleh malakul maut, dan itulah adalah kiamat sugra kita, awal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun minkum bi'amal. Tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian dengan amalnya. Jadi kita masuk surga bukan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, bukan. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian, tidak masuk surga dengan amalanmu? Apa kata beliau? Wala ana, aku pun demikian. Kemudian beliau mengatakan, illa ayyataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa fadlin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku dalam surga dengan rahmat-Nya. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surga tidak bisa dibeli dengan uang. Kita punya uang banyak, tidak bisa membeli surga. Ya, karena surga bisa kita dapatkan dengan rahmat Allah. Oleh karenanya para ulama mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun minkum bi'amali. Ya, tidak akan masuk surga di antara kalian, ya, yaitu dengan amalannya. Jadi kita beramal kemudian diganti surga, tidak. Oleh karena para ulama mengatakan, bak di sini bukan bak, ya, yang mengganti, bukan.
Amalan hanya suatu sebab, kata para ulama. Ya, laiful jannah ahadun minkum bi amalihi. Ini kita akan masuk surga dengan sebab amal untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, jadi bukan kemudian Ustaz saya sudah sholat, apakah pasti masuk surga? Saya sudah infak 1 miliar, Ustaz, apakah pasti masuk surga? Surga tidak bisa diberikan, cuma tidak bisa diberi kemudian dengan amalan yang kita lakukan sebanyak apapun. Maka tadi dengan amal saleh kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa amal saleh, bagaimana kita akan mendapatkan rahmat dari Allah? Oleh karena ma'asyiral muslimin, rahmat wa rahmatullah, bagaimana itu bisa kita ketahui kecuali dengan ilmu. Silakan. Karena sudah ada yang kita ada terlebih dahulu, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bahwasanya kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kemudian kita pilih surga itu dengan amalan kita, dengan harta yang kita miliki, tidak. Akan tapi dengan apa yang kita infakkan, apa yang kemudian kita perbuat dari sholat, ya, amalan-amalan soleh yang lain untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menggapai surga dengan ilmu. Ya, sebagaimana kita sudah sebutkan bahwasanya amalan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita akan masuk surga kalau kemudian kita malas, kita tidak mau menuntut ilmu? Dan menuntut ilmu itu bukan sekali, 2 kali, habis itu selesai tidak lagi. Tidak. Menuntut ilmu dikatakan oleh para ulama sampai mati. Ya, sampai mati. Makanya masyarakat muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Ya, wajib. Akan tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, ya, yang menjadi pertanyaan, ilmu apa yang wajib? Ilmu apa yang kemudian wajib kita pelajari? Secara garis besar ilmu itu ada 2, yaitu fardhu ain dan fardhu kifayah. Semua kaum muslimin wajib belajar ilmu yang fardhu ain. Adapun fardhu kifayah tidak semuanya wajib. Ketika sudah ada orang yang melakukan, maka yang lain gugur. Yang fardhu ain, penuntut ilmu dan orang awam wajib tahu. Adapun yang fardhu kifayah, ini adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu bukan hanya belajar fardhu ain, tapi mereka belajar fardhu kifayah. Akan tapi yang awam itu wajib tahu fardhu ain, bagaimana kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di dalam nazm juga, ilmu apa yang wajib? Beliau mengatakan fa fardhu ilmu sifatil fardhi ma ilmi ma yahtajul mu'addi. Beliau mengatakan ilmu yang wajib adalah ilmu tentang Allah, yaitu ilmu tauhid. Awamnya, penuntut ilmunya wajib belajar tauhid. Bagaimana menyembah Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana kita mempersembahkan peribadatan hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Bagaimana kemudian kita menjauhi kesyirikan, bagaimana kemudian kita ketergantungan kita hanya kepada Allah, bukan dengan makhluk. Kalau masih ada ketergantungan kita dengan makhluk, maka tauhid kita dipertanyakan. Bukan berarti kita tidak boleh interaksi dengan makhluk, boleh. Akan tetapi jangan pernah kita menuhankan makhluk. Jangan pernah kemudian kita menjadikan sosok-sosok tertentu jadi makhluk-makhluk Allah sebagai Tuhan-Tuhan kita. Wal iyadu billah.
Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang hak. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan dari Allah. Karena tauhid dipelajari dari awal sampai akhir kehidupan kita. Khatam satu kitab, ulang lagi, belajar yang lain tentang masalah tauhid. Tauhid tidak ada habisnya. Bagaimana kemudian hati kita sampai kemudian ketergantungan kita hanya untuk Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terkadang fenomena yang sangat menyedihkan. Kajian tauhid di sebagian daerah tidak diminati. Sangat sedih, miris. Padahal tauhid di antara jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa tauhid kita tidak akan bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau kita tidak belajar tauhid, bagaimana mungkin kita tahu ini syirik atau tidak? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang musyrik pada Allah yang kemudian bisa menolong mereka. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri dakwah salafiyah, di antara ciri dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwahnya dibangun di atas tauhid. Tauhid dan tauhid. Bukan berarti tidak membahas yang lain, tetap membahas yang lain, akan tetapi ilmu tentang tauhid adalah kewajiban untuk kita semuanya. Oleh kenapa kita usul salasa, bagaimana ma'rifatullah, itu sangat penting kemudian kita bahas. Kita yang sangat kecil, akan tapi itu isinya mahal. Tidak ada kecuali qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita mengetahui syariat-syariat Allah, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang akan ditanyakan ketika kita masuk ke dalam kubur. Ilmu tentang tauhid wajib bagi kita semuanya belajar tauhid. Bagaimana tauhid rububiyah, bagaimana tauhid uluhiyah, bagaimana tauhid asma wa sifat, bagaimana kemudian pembatal keislaman. Kita belajar untuk kemudian menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari pembatal Islam. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata Syekh, ya, di antara ilmu juga yang wajib yang kita pelajari min fardhi dinillahi bid-dawami katuhri was-sholati was-siyami. Di antara adalah amalan-amalan wajib yang terus-menerus yang kita lakukan di dalam keseharian kita, katuhri was-sholati was-siyami, yaitu bagaimana bersuci yang baik, bagaimana bersuci yang sesuai dengan ajaran Nabi, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kemudian tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasul SAW, bagaimana kemudian sholat itu bisa menjadi kenikmatan bagi kita, karena kita sebagian besar kita sudah mengetahui bagaimana tata cara sholat sesuai sunnah. Akan tapi masih banyak di antara kita bahwasanya sholatnya belum betul-betul bisa mencegah dirinya dari keburukan. Karena Allah SWT mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Bahkan kata para ulama,
Yaitu di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah. Kenapa orang banyak sholat? Banyak orang sholat sudah alhamdulillah, akan tapi masih ada terjadi. Apakah salah ayat ini salah? Yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata beliau, ayatnya tidak akan pernah salah. Yang salah adalah bagaimana kualitas sholat yang kita lakukan. Di antara fungsi sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza masyahu syarru jazua. Jika ditimpa kesusahan tambah berkeluh kesah, mengeluh, banyak sekali mengeluh. Wa idza masahul khairu manua. Akan tapi jika diberikan kelapangan, pelit, tidak mau berbagi, hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian apa kata Allah? Innal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Lihat. Oleh karena kata para ulama, semakin orang banyak berkeluh kesah, berarti sholatnya belum berkualitas. Dan ini yang paling sulit. Kalau kita belajar sholat sesuai tata cara sunnah, tata cara yang diajarkan Nabi mudah. Ada videonya, bisa kemudian langsung kita praktekkan. Akan tapi kualitas sholat ini tidak bisa dipelajari secara sekaligus. Ini butuh waktu, ini butuh pembiasaan, butuh kesabaran. Kualitas sholat, bagaimana kita bisa mencapai sholat yang berkualitas? Di antara tata caranya adalah kita mengetahui apa yang kita baca di Al-Fatihahnya. Bagaimana kemudian tadabbur Al-Fatihah, ayat yang begitu agung, seagung-agung surat di dalam Al-Quran Al-Fatihah. Bagaimana kemudian kita mengetahui bacaan rukuk kita, bacaan i'tidal kita, bacaan sujud kita, bacaan tahiyat kita, bacaan di antara dua sujud kita. Kemudian kita hayati. Bukan hanya sekedar kita baca, habis itu selesai menunaikan kewajiban, begitu lagi. Nah, itu sudah bagus. Akan tapi harus berkualitas, harus naik kelas. Kita yang sudah diberikan hidayah harus semakin memperbagus kualitas amalan kita. Agar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hal itu yang mungkin harus kita perhatikan. Ya, yaitu kembali lagi kepada ilmu-ilmu yang wajib, katu bimas sholati wasyiyami. Salat 5 waktu yang dimaksud. Ya, bagaimana tata caranya, bagaimana kemudian pembatal salat dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan salat ini dipelajari di bab fikih. Ya. Kemudian wasyiyami juga kita wajib belajar tata cara puasa. Bagaimana pembatal puasa? Karena kita terus di dalam kehidupan kita akan melalui bulan Ramadan setiap tahunnya. Maka kita wajib belajar. Lalu kemudian kata beliau, wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa dhahiril ahkami bis sunai. Di antara yang wajib kemudian kita pelajari adalah tentang masalah jual beli, yaitu adalah fikih muamalat. Karena setiap kita pasti melakukan muamalah jual beli. Kalau kita tidak jadi pembeli, ya kita pedagang. Kalau kita tidak pedagang, ya pembeli. Ya. Hukum asalnya di dalam muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Para ulama mengatakan di dalam kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah illa dalla dalilun ala tahrimihi aw man'ihi. Hukum asal sesuatu dalam urusan dunia muamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil. Oleh karena ketika ada yang melarang tentang masalah jual beli, tentang masalah muamalah, tentang masalah yang duniawi, maka kita tanya dalilnya mana yang melarang. Karena asalnya boleh. Berbeda dengan permasalahan ibadah. Kebalikannya, para ulama mengatakan al-aslu fil ibadati
at-tawaqquf. Di dalam redaksi yang lain at-tahrim. Hukum asal ibadah adalah berhenti. Tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali ada dalil, illa jalla dalilun ala masyru'iyyatihi. Kecuali ada dalil yang membuat ibadah itu disyariatkan dari Quran ataupun sunnah. Ketika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kemudian kita beribadah dengannya. Ataupun ada dalilnya, akan tapi hadisnya palsu, maka ketika kita menjadikan sandaran hadis palsu di dalam amalan kita, maka kita telah terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Maka masyaallah muslimin rahimah wa rahimakumullah, itu pentingnya ya, kita harus, ini memang dasar-dasar lah. Bagaimana kemudian akad-akad yang benar ya, ini juga ya, kita belajar tentang masalah jual beli ya, walaupun kemudian tidak harus detail-detail, kemudian kita pakar ekonomi, tidak juga ya, yang hanya kemudian menjadikan jual beli itu sah. Lalu kata beliau, di antara ilmu yang wajib yang kita pelajari yang hukumnya fardhu ain, wajib untuk semua kita, jadi bukan untuk menuntut ilmu, enggak. Semua yang awam, yang menuntut ilmu wajib kita semuanya. Yang penting kita sudah muslim, maka wajib dibelajar. Kata beliau, wa ilmu da'il qulubi mufsidi dan al-udbi wal kibri wa da'il hasadi, yaitu ilmu tentang masalah hati, tentang penyakit-penyakit hati. Karena tidak bisa kita pungkiri, kita adalah manusia biasa yang tentunya yang namanya manusia biasa digoda oleh syaitan, masuklah kemudian penyakit-penyakit hati. Kata beliau, kalau ujbi, bangga diri, terkadang kita sudah berbuat ini, beramal ini, bangga diri, ujub ya. Kemudian setelah ujub apa? Wal kibri. Ujub mengantarkan kita kepada sombong, dan sombong adalah suatu perbuatan dosa besar yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sekecil itu daripada kesombongan. Kenapa? Kenapa kok sombong begitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang berhak sombong hanya Allah. Oleh karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya apa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Allah Subhanahu wa taala pantas. Allah punya segalanya. Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan. Ada pun kita semboro, tidak punya apa-apa. Apa yang kemudian kita sekarang miliki, apa yang kita pakai, semuanya titipan. Dalam satu detik, dalam hitungan detik, bisa Allah lenyapkan apa yang kemudian sekarang dititipkan kepada kita. Diguncang saja sedikit dengan gempa, kemudian diberikan tsunami, dalam hitungan detik atau menit sudah hancur berkeping-keping apa yang kemudian kita miliki, apa yang kemudian kita bisa banggakan. Fisik kita mungkin kuat, kita memiliki harta yang begitu melimpah, ketika kita diberikan sedikit saja kekurangan di dalam kesehatan kita, apa yang kemudian kita rasakan? Jangan kemudian penyakit yang berat-berat, lidah kita saja tidak bisa merasakan, atau hidung kita tersumpah. Itu kenikmatan seolah-olah sudah hilang. Yang awalnya makan durian apa? Sambal, lalapan, lele, nikmat. Gulai kambing, nikmat. Dikasih Allah SWT ujian, tidak bisa merasakan, hilang perasaannya. Apakah kemudian makanan-makanan yang nikmat itu bisa kita nikmati? Tidak bisa. Baru kecil Allah cabut kenikmatan. Lalu apa kemudian yang bisa kita sembuhkan?
Dan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian kita diberikan penyakit yang berat. Kita hanya berusaha berobat, tidak bisa apa. Kemudian kita bisa berobat, bayar miliaran, kita mampu. Bahkan kita mau beli rumah sakit, kita mampu misalnya. Akan tapi jika mati sudah datang, apa yang bisa kita berbuat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal kita tidak bisa ditunda, dimajukan tidak bisa, diakhirkan juga tidak bisa. Ainama yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kita berada, ketika sudah datang waktunya kematian, pasti mati. Walaupun kita berada di benteng yang sangat kokoh, karena saking kayanya kita kemudian membuat benteng anti mati, besi, bukan apa, beton, segala macam, bukan emas, dilapisi apapun dengan teknologi yang canggih. Akan tapi kata Allah, aina matapun yudrikumul maut, dimanapun engkau akan berada, walaupun fi burujin musyayyada. Apa yang kemudian kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Fuqara, kita ini orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara penyakit yang sangat besar menimpa kita kesombongan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya para ulama berusaha terus menasihati kita, curi kesombongan. Ketika datang kebenaran kepada kita, mungkin kita benar menerima kebenaran. Akan tapi jangan sekali-kali kemudian kita mencari-cari kebenaran. Jangan kemudian kita mengolok-olok orang-orang yang membawa kebenaran. Jangan sekali-kali. Ketika kita belum bisa melakukannya, belum bisa mengamalkannya, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami ya Rabb. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Rabb, niscaya kami berada di atas orang-orang yang rugi. Niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi ya Allah. Mohon ampun kita kepada Allah. Kita masih sering terjatuh ke dalam perbuatan haram. Jangan kemudian dicarikan dalil untuk membenarkan perbuatan haram kita. Jangan. Yang harus kita lakukan adalah bertobat, memohon ampun kepada Allah. Ketika dinasihati dan itu benar nasihatnya, kita ucapkan jazakumullahu khairan. Mungkin itu benar bagi kita, belum bisa langsung kemudian 100% kita amalkan, maka doa ini harus kita ulang-ulang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena memang hati kita masih penuh dengan penyakit sehingga kita sulit untuk menerima benar. Kemudian juga di antara bentuk kesombongan adalah wa ghamdun nas, kita meremehkan orang. Merasa kemudian kita ini paling berjasa, merasa kemudian ini kami yang paling top, kita yang paling ini, kita yang paling itu. Antum siapa? Antum kenapa? Antum ini orang mana? Segala macam diremehkan. Maka ketika itu hinggap di hati kita, maka harus kita kikis pelan-pelan, harus kita hilangkan sejauh-jauhnya. Oleh karena perlunya ini kita pelajari, wajib itu. Karena ketika itu masih bercokol di hati kita, maka itu di antara penghalang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata beliau dari hasad, di antara penyakit hati yang ini juga berat adalah hasad. Iri dengki, ingin kenikmatan yang ada pada saudara kita hilang. Dan ini kebanyakan menimpa oleh orang-orang yang satu profesi.
Hasad itu potensi besarnya satu profesi. Rumah makan dengan rumah makan. Tuh, taksi online dengan taksi online. Ustadz dengan apa? Ya dengan ustadz. Jamaah dengan jamaah yang lain. Satu profesi hampir satu pekerjaan. Biasanya itu potensi hasadnya besar. Oleh karena diantara kiat bagaimana kita menghilangkan hasad sejauh-jauhnya adalah terus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita doakan nikmat kepada saudara kita. Barakallahu fiikum. Ketika saudara kita mendapatkan nikmat, doakan keberkahan. Barakallahu fiikum. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang serupa kepada kita. Bukan kemudian malah menginginkan nikmat pada saudara kita. Tidak. Itu adalah hasad, dan itu adalah penyakit yang mematikan, dan akan menghapus amalan-amalan kita. Makanya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimah, itulah ilmu-ilmu yang wajib. Oleh karena beliau wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anam. Dan selain ini adalah ilmu-ilmu fardu kifayah, yang mana ilmu fardu kifayah itu kata para ulama, jika tidak mau wahid saqat 'anil baqi. Jika sudah ada yang melakukannya, maka yang lain gugur. Semisal orang sudah belajar tentang masalah ilmu bagaimana mengurus jenazah, walaupun tentunya setiap kita boleh nggak belajar, boleh aja. Apalagi kemudian yang mati dari kalangan, yang wafat dari kalangan keluarga kita harus bisa. Akan tetapi jika sudah ada yang belajar, maka yang lain gugur kewajibannya. Karena dicontohkan oleh para ulama, tidak semua orang. Apakah semua orang kemudian wajib memandikan jenazah ketika ada orang meninggal? Kapan selesainya? Apakah kemudian semua orang mengkafani? Apakah semua orang memikul? Apakah semua orang masuk ke kuburan menurunkan? Tidak. Jika sudah ada, maka gugur kewajiban yang lainnya. Begitu juga setiap kita harus belajar bagaimana adzan. Akan nanti ketika kita sudah bisa adzan, apakah kita semuanya adzan di masjid? Iya. Kapan selesainya? Satu persatu ada wajib kok. Cukup satu, yang lain tidak usah. Itu ilmu fardu kifayah. Dan contoh yang lain masih banyak. Tentang masalah ilmu-ilmu yang dalam, ilmu-ilmu yang detail, fawaid, kaidah-kaidah. Itu memang harus ada. Karena tugasnya penuntut ilmu itu yaitu mempelajari yang fardu kifayah ini. Yang mana orang awam tidak belajar ini. Mereka hanya wajib belajar yang fardu ain, walaupun harus terus menuntut ilmu. Maksudnya wajib di sini adalah yang awal-awal dipelajari. Jangan kemudian kita baru hijrah yang dipelajari masalah debat. Bisa bagaimana agar debat menang? Masya Allah. Kita baru ngaji tuh, mematikan hati, rusak hati kita. Setiap hari kita di depan laptop, depan HP, melayani orang debat. Karena kita tidak punya ilmu, kita harus sadar diri. Oleh karena Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, rahimahullah imra'an, semoga Allah merahmati seseorang arafa qadra nafsihi, yang mengetahui kapasitas dirinya. Kita ini siapa? Kok kita mau debat? Kok kita mau sok-sok tampil? Kemudian berdebat orang. Ini siapa? Kita tidak punya ilmu. Akhirnya ilmu tentang diri kita dulu. Perbaiki dulu kita ini. Sambil pelan-pelan saling menasihati sesama kita. Bukan berarti kemudian kita ajukan nasihat tidak. Karena syariat nasihat menasihati terus. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr.
Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Semua orang akan merugi kata Allah Subhanahu wa taala kecuali 4 golongan yaitu ya, orang-orang yang beriman. Dan kemudian orang-orang yang beramal saleh. Iman, amal saleh. Lihat. Iman, amal saleh. Iman tanpa amal saleh tidak ada gunanya. Hanya sebatas pengakuan tanpa kemudian amal saleh. Ya, oleh karenanya amal saleh adalah aplikasi dari keimanan kita kepada Allah. Iman, amal saleh. Kemudian watawasau bil haqq, saling menasihati. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kecintaan yang dahsyat sesama kita Ahlussunnah wal Jamaah, sesama kita kaum muslimin adalah terus menerus saling menasihati, saling tadzkir, saling mengingatkan, karena kita sering lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu apa? Watawasau bis sabr. Yang namanya berdakwah, yang namanya menasihati itu biasanya tidak langsung diterima. Maka kata Allah harus sabar. Terutama dakwah kepada keluarga kita. Ustaz, sering banyak mengeluhkan, Ustaz, keluarga saya begini, Ustaz, keluarga saya begini, keluarga saya begini. Sabar ya akhi. Sebagaimana antum dahulu, bagaimana proses antum mengenal hidayah? Apakah langsung berubah 100%? Kan tentunya tidak. Pelan-pelan kita harus sabar. Jangan kemudian kita istijal, terburu-buru. Terkadang terburu-buru, kemudian di dalam dakwah ini tidak berpikir panjang, tidak berpikir matang, malah kerusakan yang akan timbul daripada manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kembali lagi kepada tema kita, menggapai surga dengan ilmu. Kita sudah mengetahui bahwasanya syarat di antara syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan ya wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ini surat apa kira-kira? Ya, yang sering kita baca di hari Jumat. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ya'mal 'amalan shalihan, maka beramal dengan amalan yang saleh. Ya. Yang dimaksud amalan dengan amalan yang saleh yaitu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya, oleh karena Imam Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya mengatakan apa? Ya, yang dimaksud amalan saleh adalah muwafiqan li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ini adalah asas yang ikhlas. Ya, tentang asas masalah ikhlas. Bagaimana kemudian kita beramal saleh mengharapkan ridha dari Allah SWT, mengharapkan pahala dari Allah SWT, bukan mengharapkan dunia. Rugi kalau kita amal saleh mengharapkan dunia. Ya. Karena untuk urusan dunia, ketika kita keinginannya adalah akhirat, maka Allah akan turuti. Dunia akan kita dapatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana hammuhu al-akhirah." Ya, ja'alatid dunya wa hiya rawimah. Ketika kita hidupnya sudah untuk akhirat, maka Allah akan jadikan dunia itu kemudian takluk di hadapan kita. Begitu sebaliknya, ketika dunia menjadi keinginan besar kita, maka kita tidak akan mendapatkan akhirat.
rugi. Karena masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan jalan menuju surga adalah dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan mengatakan masalah al-Qadimah, yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, menempuh perjalanan dari rumahnya hanya untuk dalam rangka duduk di majelis ilmu, mencari ridha Allah, mencari ilmu, maka duduknya kita adalah jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara juga bentuk di antara keseriusan kita di dalam menuntut ilmu, usahakan kita memiliki buku catatan, sehingga kalau kita ngaji kita ikat dengan ilmu. Alhamdulillah ya, ketika misalnya kita sudah selevel Imam Bukhari ya, tidak membawa catatan ya tidak mengapa ya, karena Imam Bukhari itu kalau ngaji dulu nggak bawa catatan, karena dulu langsung hafal dan lupa. Ya alhamdulillah kita ini sudah levelnya Imam Bukhari ya. Sehingga itu yang kemudian harus naik kelas ya. Kita siapkan buku ya, berapa sih paling kita beli buku, kita siapkan buku-buku yang kita catat dalam pengajian-pengajian itu nanti akan bersaksi di dalam Allah. Bulan menuntut ilmu, bulan mencatat ilmu, serius. Apakah kemudian kita tidak ingin apa yang kemudian kita catat, apa yang kemudian dari catatan itu kita sebarkan, kita amalkan, kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita? Itu yang kemudian bisa jadi itu yang akan menolong kita di akhirat kelak, ketika tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika itu tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari kemaksiatan. Maka masyarakat muslimin rahimahullah, itu yang kemudian harus kita pahami, itu yang kemudian harus kita renungi dari apa yang kemudian kita sampaikan. Dan di antara ilmu, sebenar-benar ilmu yang harus kita perhatikan betul, ilmu yang kita tuntut ini harus mengantarkan kita tambah takut kepada Allah. Ilmu yang benar mengantarkan kita semakin takut kepada Allah. Ketika ada kemudian kita belajar, lalu kemudian membuat kita semakin durhaka kepada Allah, membenarkan maksiat-maksiat, maka ilmunya salah. Apa yang kemudian kita pelajari itu pasti ada yang salah. Karena kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Oleh karena para ulama disebut dengan apa? Disifati dengan apa? Khasyah. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Di antara yang takut dari kalangan hamba-hamba Allah adalah para ulama. Ya. Oleh karena ketika ilmu itu tidak membuat kita semakin takut kepada Allah, ya, kita tidak takut kemudian bekerja dengan pekerjaan yang haram, kita tidak takut, maka ilmu kita harus dipertanyakan. Dengan kita sudah berilmu, kita takut membawa uang haram ke rumah, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang haram, berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran-pelanggaran yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita takut dimanapun kita berada, kita takut kepada Allah. Di keramaiankah, di dalam kesepiankah, kita harus takut kepada Allah, karena Allah Maha melihat kita. Kemudian di antara ilmu harus berbuah amal. Itu di antara ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang berbuah amal. Lalu kemudian masyarakat muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian juga di antara ilmu yang barokah, ilmu yang kemudian kita ajarkan minimal kepada keluarga kita. Kita ini adalah pemimpin untuk keluarga kita. Kalau kita tidak bisa, tidak punya ilmu, apa yang kemudian kita ajarkan kepada anak kita? Apa yang kemudian kita ajarkan kepada istri kita? Minimal hal-hal dasar itu sudah kita kuasai. Minimal kemudian ketika kita mendidik anak-anak kita, kita didik anak-anak dengan Al-Fatihah. Kita ajari mereka membaca Al-Quran. Jangan kemudian langsung diserahkan di lembaga pendidikan. Kita dulu didik hal-hal dasar. Bagaimana kemudian kita ajari anak kita tata cara sholat, sehingga kita mendapatkan jariah yang terus mengalir setiap bacaan dari anak kita, setiap gerakan-gerakan sholat yang dilaksanakan oleh anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min salah. Jika anak Adam sudah wafat ya maka semuanya amalan terputus illa salah, kecuali ya, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi yang pertama, au waladin shalihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang berdoa. Maka masyarakat muslimin, rahimahullah, ya ini yang kemudian harus kita perhatikan, ya bahwasanya ilmu itu harus berbuah, ya berbuah di kehidupan sehari-hari. Orang itu, ya akidah seseorang tercermin pada akhlak yang mulia. Bagaimana di kehidupan sehari-harinya, bagaimana muamalahnya suami dengan istrinya, bagaimana muamalah istri dengan suaminya, bagaimana muamalah orang tua dengan anaknya, bagaimana muamalah anak dengan orang tuanya. Oleh ketika kita ngaji, kemudian kita semakin durhaka sama orang tua, semakin kita berani kepada orang tua, semakin kita berani untuk mukul istri, semakin kemudian istri berani membentak suami, maka ilmunya dipertanyakan. Ilmu apa yang sudah kita pelajari? Kok tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah? Karena kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Apakah ilmu yang sudah kita miliki sudah menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak? Karena masyarakat muslimin rahman wa rahmatullah, terutama hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus jaga. Ya, kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kemudian kita semakin belajar, semakin jauh dari Allah. Bagaimana kemudian ini adalah aplikasi dari ilmu yang benar? Tidak. Di antara aplikasi yang benar dari ilmu kita, semakin kemudian kita takut untuk melangkah, kita berhati-hati. Kemudian juga di antara juga buah dari ilmu kita itu hati kita semakin lapang, terutama ketika melihat adanya orang yang menyelisih kita, ya terlebih permasalahan-permasalahan yang bukan usul, yang boleh toleransi dalam permasalahan-permasalahan fikih yang masih misalnya. Jangan kemudian kita belajar semakin sering kita menyalahkan orang, padahal permasalahan itu tidak bisa disamakan. Ya, sama-sama benar kok disalahkan. Kecuali permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, pokok-pokok akidah semua. Ya, semisal orang mengatakan tentang akidah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah dikatakan Allah ada di mana-mana, Allah dikatakan Allah ada tanpa tempat. Nah ini menyimpang, salah. Yang aku lihat Ar-Rahman 'alal 'arsy, Allah ya istawa 'alal 'arsy. Itu adalah di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu qat'i sudah. Tak boleh ini berbeda. Ya, tentang masalah akidah. Bagaimana kemudian pemahaman kita terhadap para sahabat? Kita harus sepakat bahwasanya sahabat kulluhum udul, setiap mereka adalah adil. Tidak boleh kemudian
kemudian kita mencela salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau memperingatkan kita dengan sangat keras. La tasubbu ashabi, kata beliau. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Karena apa yang kemudian kita lakukan, kita infak sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Tidak bisa menyamai, tidak bisa menandingi dari apa yang telah para sahabat perbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sepakat. Tidak boleh kita mencela Ali bin Abi Thalib, tidak boleh kita mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak boleh kemudian kita mencela para sahabat yang lainnya sebagaimana orang-orang Syiah. Mereka mencela para sahabat, ini adalah usul. Tidak boleh kita berbeda, harus satu kata. Maka tadi kalau masalah furu', yang mana para ulama juga berbeda dari dulu, berbeda. Bahkan di kalangan sahabat berbeda. Yang dikenal dengan masalah furu'iyah, ijtihadiyah. Maka penuntut ilmu semakin dia belajar harus semakin lapang dadanya menerima diskusi. Bukan kemudian apa? Oh, ini yang paling benar, padahal itu masalah furu'. Kita harus jelas itu masalah apa dulu, sehingga banyak terjadi perdebatan. Belum jelas akar masalahnya. Ketika ada terjadi perdebatan, dicari dulu apa akar masalahnya. Apakah ini masalah usul? Kalau usul, hak batil. Nah, jelas. Gak bisa abu-abu kita di situ. Manhaj salaf jelas. Tapi kalau ini adalah ijtihadiyah, furu'iyah, kita lihat dulu, berarti santai menghadapinya, bukan hak dan batil. Ya, bukan hak dan batil. Lebih dari itu, lebih turun lagi. Ya, bisa jadi ini benar, bisa jadi ini salah. Semisal, ya, sering dicontohkan oleh para ulama. Bagaimana variasi bacaan takbir, iktidah. Ya. Bacaannya satu atau banyak? Kemudian apakah kita menyalahkan orang yang baca berbeda dengan kita? Kita salahkan atau tidak? Tidak bisa kita salahkan. Jangan kemudian kita baru belajar satu bacaan, bacaan ini yang paling sesuai sunnah, yang lain tidak, subhanallah. Justru kita semakin belajar, semakin tahu, ini ternyata banyak variannya, banyak variasinya, riwayatnya juga datang banyak. Maka berapa kita, itu berarti bacaan itu benar, berarti bacaan yang anak baca juga benar. Tidak boleh saling menyalahkan di situ. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara juga ya bentuk-bentuk yang aplikasi ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya ilmu itu menjadi teori, kemudian ketika dihadapkan di kehidupan nyata kita berlari. Ya, justru peluang ya untuk kita semakin terus beramal saleh sebagai bekal kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan di sini, semoga kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'an nabiyyin, dengan para nabi, wasiddiqin, dengan orang-orang siddiq, wassalihin, dengan orang-orang yang saleh, ya, di jannah firdaus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik ya Rabb. Ya Rabb kami, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Istiqomahkan kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah di atas ketaatan kepada Allah ya Allah, di atas sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Engkau yang Maha membolak-balikkan hati ya Allah, tidak ada jaminan diri ini bisa istiqomah hingga wafat ya Allah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus
menerus, ya, dengan doa yang terus menerus dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi, ya, pelajaran bagi kita. Kita harus terus meminta istiqomah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.